Tapi bahwa ini ngomong gamenya. gampang ya, ngomong gampang ya. Melakukan itu susah. Sampai kadang. Sampai di titik ini aja susah banget. Assalamualaikum guys. Di sore hari pulang kerja ganti kaos tadi guys. Temu temen lama kebetulan udah hampir sebulan ya. Nggak jumpa gitu. Long time no see guys. Nah, gue lupa nama lu siapa sih bro? Billy Pak. Oh iya. Sama bapak Om. Kembali lagi. Iya, nama juga ini banyak yang dipikir bro, jadi nama aja lupa. Nah, sore hari ini tadi sih makan bareng ya di situ ya bro ya. Sempat mampir di. Aduh, udah kenyang banget nih asli. Banyak tadi ada. Full. Ya, kopi, kemudian somai. ceker ayam. Kemudian tadi gue makan nasi goreng yang kenyang banget nih beneran asli. Terus sebelum balik kita ngobrol santai guys ya. Pembahasannya sih gue bingung juga mau bahas apa sebenarnya nih. Lebih kepada Mau bahas saham juga ngomongin emiten gak tahu. Mana yang bagus, mana yang enggak gitu. Malah ngarahin yang enggak lagi. Jadi blank gitu kan. Jadi nggak bahas tentang investasi, tapi bagaimana kita berinvestasi coba. Kebayang nggak sih? Ya itu. Sebelum terlambat. Ngomong gampang sih ya. Cuma kita aja susah mau ngedapet ini juga. Gimana cari kapitalnya? Ada temen gue kemarin nanya di Bali ya, bro, tolong bikin podcast dong. Bagaimana cara cari kapital 1 sampai 100? Iya, itu 100 sampai banget. 200 sampai 300. Gue bingung. Dalam hati gue juga bingung nyarinya. Gitu loh guys. Betul Pak. Challenging ya. Jadi ya kalau soal nyari cuma bisa jawab gini ya. Kita tuh dikasih kemampuan. Pasti ya, Allah tuh dikasih kemampuan. Iya kan? Nah, kalau secara teori ada hard skill sama soft skill. Iya. Dari buku begitu juga bunyinya. Lo pelajari hard skill sama soft skill. Hard skill oke lah, lo bisa kuliah. Misalnya ada uang nih, sekolah lah. S1, S2, S3. Kalau perlu S4 kalau ada. Betul. Nah itu hard skill. Nah soft skill. Nah ini soft skill ini tergantung pribadi masing-masing nih. Kembali lagi. Nah hobi lo apa nih? Misalnya gue tanya. Bola. Sekolah. Bola. Oh bola. Sekolah bola. Sekolah bola. Ya Yeah. udah. Lo dalamin sekolah bola. Kalau enggak lo buka bisnis. Jadi pelatih. Pelatih bisa. Yeah. Kemudian nyewain lapangan bola. Betul. Bisa. Nah masalah tanahnya nggak ada. Nah ini kreativitas pemikiran nih. Nyewa dulu kek Terserah. atau minjem atau Nggak ngerti. Pokoknya bisa gratis aja. Nah gimana caranya gitu. Nah ini kan kembali lagi ke pribadi masing-masing kreativitas gitu. Betul. Tapi menurut lu gimana sih? Ngomong sih gampang memang. Ya kembali ke orangnya Pak. Kadang-kadang kan Gitu. ada orang yang di-push langsung bisa, ada yang mesti didorong. Kadang banyak yang didorong tapi tau-tau kita kayak mendorong mobil tapi nggak ada akinya Pak. Ya memang berat ya. Yang ngedorong aja terus tapi nggak ada akinya. Iya benar sih. Ada yang disentil dikit kena. Jadi gitu. Jadi memang kembali lagi ke diri kita masing-masing lah gitu loh. Gimana cara melihat sikon? Sama lah kita memperlakukan kita punya anak nih ya. Betul. Nah, berbeda-beda sifatnya. Nah antara satu dengan yang lain. Bagaimana kita bisa membuat mereka nyaman. Yang kembar aja beda. Benar, itu dia. Nah itulah sebenarnya teman-teman pertanyaan bagaimana mencari kapital ya kalau ditanya Banyak variasi sih, aneh banyak. juga bingung gitu asli. Tapi memang Harus dicari, tetap harus dicari. Tetap harus dicari. Ya kalau mau investasi ya. Iya. Karena kalau aku prinsipnya gini. Untuk menuju investasi sih Pak. Kadang kalau 0 sampai 100 langsung digas di investasi tuh takut boncos juga ya. rungkat. Enggak boncos. Takutnya. Iya bener. Kan punya harus skill dulu nih pelan-pelan gitu. Kalau pas ada jebret kita ada uang juga mau diapain nih? Iya. Mau diapain nih? Bingung kan akhirnya. Betul. Udah habis juga. Takutnya nggak siap hati itu loh Pak. Nah makanya ya in paralel jalan bareng lah gitu loh ya. Betul. Sambil nunggu rezeki datang kita belajar. Iya.
belajar sambil gitu. jaga kios mungkin sambil belajar. Ya, artinya mau open mindset Betul, lah. betul. Daripada bingung cuman ngapain gitu. Ya gimana ya, tiap orang memang beda, nggak bisa dipaksain juga sih kalau Diem menurut aku. aja. Asli. Sulit lah kalau diem aja. Cuma 2, Pak. Nunggu duit karung, 1 karung jatuh. Nah, terus Yang satunya udah apa ya, pasrah aja udah. pasrah aja dah. Pasrah aja. Seperti air mengalir. Iya, gitu. ya cukup, berarti dia hanya cukup sampai di situ. Dia merasa tercukupi. Oke. Dengan segitu dia udah cukup. Bisa sih, bisa jadi sih. Cuman ya memang kembali lagi, kalau aku sih kadang ya kalau gua menerapkan diri sendiri ya, di saat gua males nih, gimana caranya gua nggak males gitu. Di post terus. Bisa aja baca buku misalnya, bisa juga dengerin podcastnya siapa Ya. tentang motivasi, kemudian YouTube juga bisa. Betul, kayak betul. gitu, macam-macam lah. Terus ketemu teman, silaturahmi, ngopi bareng, dapat insight. Ada ya. Wah, dia bisa, kenapa gue enggak nih? Betul. Gitu loh. Kayak Apa gitu aja, bro. apa aja, Iya, betul. apa aja sih sebenarnya. Bagaimana kita yang tahu diri kita sendiri sih, bro. Betul. Nggak ada yang tahu gitu loh. Yang penting sih kita mau keluar ya. Lu harus mau keluar. Lu Iya, harus iya. mau keluar, cabut. Iya. Cabut. Even orang terdekat dengan kita nih, istri kita nih, nggak tahu juga kita mau ngapain gitu loh. Betul. Diri kita tuh mau seperti apa gitu. Aku sendiri nggak tahu. Orang dekat nih motivasi ngekliknya di mana gitu. Betul, betul, Pak. Kayak gitu. Kalau aku sih ngekliknya pada saat injury time misalnya. Banyak yang seperti itu, Bang. Di saat udah mau Kepepet nih baru itu dia. Nah ini diteriakin baru keluar idenya. Itu dia tuh. Kalau aku memang begitu, bro. Dari dulu sih ya injury time lah. Sama kalau saya malah lebih kebanting, lebih yang kelamaan slownya kelamaan, Pak. Wah, yang itu aja ternyata kan ini semakin meningkat nih ternyata kebutuhannya. Iya, tapi memang itu di saham juga gitu tuh, bro. Nah, betul, set betul. West anteng dulu, jebret nih gimana naik Nah. atau turun terjun payung sekalian. Betul. Nah, gitu keren juga sih, Bang. Jadi kalau bicara mengenai apa ya? Bagaimana pencapaian untuk sampai di 0 sampai 100 itu kembali ke masing-masing. Iya, susah sih diciptain, Iya. ini susah. Tapi memang ya udah, orang nasihatnya kerja yang baik, kerja yang rajin. Kalau yang udah dikerja di satu perusahaan, ya kerja aja dulu sampai gimana dapet 100 itu, karena pasti lu hemat makan, iya. Pasti lu harus nyari kosan yang lebih murah, iya. Iya betul sih, Pasti betul. kan betul. begitu-gitu, mau apa enggak gitu. Itu mah Tapi kalau aku pikir gini, bro, orang kadang kerja rajin pun yang dapatnya segitu-gitu aja sih. Yang Iya. akhirnya oke lah, kita kerja pagi sampai sore, kemudian mungkin after office hour ada kreativitas yang lain, misalnya kita bikin podcast, ya apa aja, kemudian iya. bikin YouTube, atau enggak kerja sambilan yang lain nih. Ya bikin- selingan-selingan itulah diisi. bikin kue, besoknya jual lagi gitu. Iya. Sama aja kan, sesuai dengan kalian memasak atau apa gitu, guys. Ya Enak, pokoknya kalau teman kantor enak, Pak, kalau bikin kue. apa tuh? Kita kasihin aja, udah pasti nanti bayar. Mau dia nggak bayar, tetap kasih aja nih. Habis itu Maksa nggak bayar ngutang. gitu. Dipaksa ngutang, Oh, pasang utang. Suruh nyatet gitu. Iya. Akhir bulan baru baru bayar. bayar. Kalau nggak bayar, bro. Kalau nggak bayar, ya udah mau ya gimana Sedekahin lagi, aja dah, sedekahin aja. Nah, jadi kalau ada pertanyaan itu, guys, makanya bro, gue tadi mikir kan, ini gue jawab apa untuk mencari kapital 0 sampai 100. Karena kalau di investasi itu, khususnya saham tuh, bro ya, kalau kapitalnya gede, cuannya makin gede sih. Iya, makanya gamblingnya kan di situ, Pak. Enggak, artinya gini, kalau dapat misalnya oke lah, cari 1%, itu kalau nilainya gede nendang gitu. Ya kalau kita masukin cuma 1 juta. Ya sebenarnya kalau memang kita udah confident nih, kok rutin terus ya berbulan-bulan dapat, nah berarti kan ilmunya udah nambah nih. Betul, Nah baru berani jebret gede betul. gitu. Masalahnya ilmu yang di sini kita nggak boleh putus nih, Pak. Karena dia harus mengikuti terus kan, Pak. Memang Gitu kan. up to date kan, Up to date. sama mana yang lagi ngetren naik. Betul. Kemudian ada isu-isu apa, Betul. politik, isu tentang perekonomian dan lain-lain lah. Ya, apapun itu pasti ekonomi kegoyang tuh, Pak. Iya, Pasti, efek pasti. lah. Nah itu dia, makanya kalau bilang ya memang harus belajar terus sih. Cara membaca di situnya itu. Seperti itu sih.
Jadi sekelumit apa ya, gue pikir tadi sih kita kan niatnya ketemu makan nongkrong bareng aja lah gitu. Masalah cari 0-100 kembali lagi ke masing-masing. Atau mungkin Bapak kemarin gimana Pak? Cara cari dulu pernah ada dikasih kita rincian dikit lah Pak. Dulu Bapak dari 0 sampai 100 gimana sih pencapaiannya? Dan berapa lama pencapaiannya? Kalau dihitung berapa lama apa ya dari nabung dikit-dikit lah. Iya. Nabung dikit. Berarti dari kerja nih, kerja nabung. Iya kan, kerja nabung. Ada kerjaan after office hour misalnya ini. Iya. Freelance dari luar ya. Ngonten gitu loh, atau bikin tulisan-tulisan gitu. Seperti itu loh. Tercapai itu. Ya, terus ngajar, kumpul ya udah ada aja. Dapat macam-macam, prosesnya macam-macam sih. Nah setelah 100 tuh Pak. Nah ini terus orang nanya, Pak saya udah nyampe nih 100. Iya sebenarnya pengembangan tersendiri lah bro. Ya. Iya gitu loh. Kalau disaranin saham. Kalau aku sih nggak menyarankan apa-apa ya. Alangkah baiknya. Enggak juga. Enggak juga. Tetapi kembali lagi ke diri kita nih, nyamannya di mana gitu loh. Iya betul. Karena aku pernah bisnis konvensional jatuh bangun kayak apa judul apa ya, lagu dangdut gitu. Lagu dangdut. Jatuh bangun aku. Nah itu, aduh kayaknya cukup dulu deh gitu loh. Iya, capek. Ya begitulah. Nah itu rata-rata orang bingung gua. Capek tapi nggak putus semangat sih, tapi ntar dulu deh gitu. Iya. Akhirnya bagaimana sih kalau investasi kan di depan laptopnya udah kelihatan kan. Betul. Gitu ya bisa loh. di mana aja sih. Di mana aja bisa, di mana aja memang bisa. Itu yang jadi enjoynya, nyaman di situ. Kalau fokus di kamar mandi silakan bawa aja tuh iPad atau di kamar mandi. Tapi nggak enak, enak di kafe. Di kafe sambil nunggu kerjaan kelar atau enggak invoicing project, nunggu lama ya udahlah buka-buka dulu lah. Iya. Ya ngecek sembari ngecek. Setengah jam cukup lah. Gitu. Nggak harus dipantengin terus kan? Enggak. Kalau trading kan dipantengin terus. Ya. Tapi kalau investing cuman lihat sebentar, pagi lihat, sore lihat, nah udah. Gitu. Betul. Kondisinya seperti apa gitu aja. Karena ada template ya. Misalnya investing itu biasanya setahun. Durasinya setahun sih. Ya mereka kadang maunya yang mungkin sebelum setahun, ada nggak Pak? Aduh. Sebelum setahun ya. Iya, kembali lagi trading sih itu. Iya. Trading. Yang bisa booming lu tiba-tiba dari A ke Z itu cuma ke investing saham sih. Ya, Saham. Tapi kalau memang harus cepet agak susah juga sih. Ya kalau harus cepet kita pertanyakan juga, lu mau cepet-cepet mau ngapain? Gitu. Ya pengen cepet untung gitu kan. Kalau pengen cepet untung ya nggak ada. Pengennya begitulah, semuanya pengennya gitu. Tapi ada, kalau mau main aman aja mah mau keuntungan 100, nggak bisa 1-2% aja. Enggak, kalau mau aman aja di reksadana aja. Ya itu normalnya ya segitu reksadana aja. Dapat 10%, udah anteng setahun dah gitu. Duduk manis, fokus kerja gitu. Betul. Tapi adrenalinnya rada kurang dikit lah. Kurang challenging lah ya, harus yang deg-degan gitu loh. Sedikit deg-degan tuh kayaknya asik banget gitu loh. Walaupun lap-lapan juga. Iya. Ya minimal jalan tuh ada kepikiran. Jadi gitu. Jadi mikir kan, otak agak sedikit ada jalan lah, dikasih bensin lagi lah. Daripada duduk diem, udah hanteng aja tahun aja liatnya, kayaknya kurang. Kalau aku sih kurang. Pak, kalau menanggapi untuk ini, kalau misalnya kita rungkat nih, itu gimana Pak biar nggak stres? Haruskah kita pakai duit dingin kah atau apakah? Orang-orang bilang tuh ya psikologi ya, mental lah ya. Ya. Sebelum kau udah terjun di situ, investasi latihan mental dulu lah gitu. Betul. Sebenarnya sih nggak usah latihan aja, udah biasa ketipu kan, udah latihan juga itu. Iya kan? Kita udah jalan baik-baik ditipu orang gitu loh. Aduh. Tuh nggak habis pikir nih orang yang menipu kita gitu. Tega dan luar biasa lah kalau
back history itu ada ya, Ada aja, tega ada begini ya. Wah, kita nyarinya susah-susah. Makanya ya Aduh, sangat disyukurin banget kalau kita udah sampai segini, bener-bener harus tetap belajar terus tetap biar belajar dan cari teman yang positif lah dimanapun gitu loh. sangat membantu itu. Iya, saling ngingetin teman yang positif gitu. Saling mengingatkan juga Nah, perlu. itu saling ngingetin. Kalau teman-teman benar-benar teman yang baik itu pasti ngasih tahu lah. Pasti. Ya, minimal ngasih aba-aba, bro, ini jangan begini, bro, Ya. hati-hati. Gitu aja sih. Minimal pasti aja ngabarin. Iya, ngabarin itu teman-teman baik lah. Makanya mau dimanapun ya mencari teman yang baik, sefrekuensi, sepaham gitu loh. Kadang harus lewat perjuangan dulu Pak untuk dapat kayak teman kayak Ya gitu. memang. Harus diapain dulu, kita kena apa dulu, baru Betul. tahu gitu. Betul. Ya nggak banyak sih, temen banyak tapi yang benar-benar yang apa ya, yang ngasih tahu betul deh. Karena sebenarnya pengaruh nggak sih Pak dari mana teman kita, ya disitulah kita. Pengaruh juga karena lingkungan ya. Iya, Kita ada di mana gitu, tuh pengaruh banget. Yang memang kalau dipikir, kenapa gue nggak maju-maju ya, gue mau nyari ini susah. Cuman Ya, emang sebenarnya- harus banyak doa juga. Iya. Tetap ya dilindungin, bro. Lu tinggal ganti pindah tongkrongan aja mungkin Iya. bisa merubah lu. Iya betul paham tuh. Namanya kan networking ya. Mm-mm. Itu menjadi satu apa ya? Sekarang dia pikirkan, wah kok gue gini-gini terus ya. Hmm. Ngobrolnya sama, jadi ya emang dikasih insight-nya di situ-situ aja. Iya, situ aja. Nah, makanya kalau banyak temen silaturahmi kita nambah, insight dapat lah. Betul. Minimal informasi lah. Apapun kalau bisa yang Iya. terupdate gitu. Kalau nggak dapat nasihat ya informasi terbaru kita dapat. Itu sih, bro. Yang Jangan aku- ketemu tuh dimarahin. Lu gimana sih lu gini-gini? Iya sih memang. Tapi kadang temen ya kalau teman baik ngasih tahu benar-benar ngasih tahu. Iya, kalau emang bener lu loss-nya terlalu jauh. Iya. Tapi kalau temen dia masa bodoh lah, lo mau gimana nggak ngasih tahu. Ya dia diem ya karena udah Diem aja. itu sih malah udah nggak peduli ya. Udah nggak Kayak peduli. nggak peduli. Makanya ya itulah yang aku bilang ya, cari temen yang baik. Betul. Itu sebagai motivasi juga, bro. Jadi kalau gue males nih, ya kan, bro, di mana ngopi bareng yuk? Ya 1-2 jam pulang masing-masing udah. Istirahat. Itu ya. kayak ada apa ya, informasi aja. Iya. Nggak Luangin waktu dikit nggak ini kok. Iya, sama 1 jam sih, Mm-mm. 2 jam kita ngobrol santai udah. Cukup. Itulah ya. yang memberikan aku ada punya insight apa kayak tagline lah ya. Ya. Baru tadi pagi tuh yang aku bilang ya. Kita maintain motivasi kita Oh iya, tagline-nya tuh untuk Pak. menuju investasi. Nah, Asik. gitu loh. Itu bro. Seru. Aduh. Tapi Dalam banget dalam. dalam. Karena motivasi tuh naik turun nih, asli. Sama kayak candle kan? Sama. Jadi memang harus di maintain nih kita. Betul. Kadang kalau lagi malas turun gitu kan. Nih ngejasnya gimana nih gitu loh. Suntik lagi. Ya, ngopi Suntikan, lagi, ya benar. ngopi. Suntikannya itu berupa apa gitu? Ngopi, Hmm. ngobrol. Ngobrol. Biar Kalau nggak aku stres itu banget. aku kayak gitu sih biasanya, bro. Dan Udah juga- butek banget, udah pasti Pak, udah lah ayo lah. Keluar Dan, kita iya, nyari iya. ini ya, bener kan? pasti. Dan nggak diem lah. Kalau di rumah malah suntuk misalnya, pikir sendiri nih, nggak ada jalan keluar. Mau ngomong sama daun. Ya kalau ngomong Yang tadi Bapak bilang kau apa ke Gunung Tahu, ke Gunung Kawi. bukan lo lagi susah nih, curhat sama ini lo misalnya, Nah, malah disyukurin lo, aduh makin ini lagi udah kan, udahlah kita tenangin dulu aja sambil secangkir kopi kan sama teman. betul. Nggak ke Gunung Kawi kan Pak? Rame sana gitu. Lagi itu juga lagi pada antri kan, di sana lagi pada antri juga tuh. Gitu dia. Nah ini nah challenging ya, obrolan santai kayak gini ya apa ya, minimal kenyang deh Ya minimal dapat insight ya kan, karena habis makan kenyang betul. udahlah gitu. Lebih ke menjaga diri karena lu sehat, otak lu sehat. ya Itu. pasti Lu sehat, otak lu sehat. Jadi untuk apapun yang mau itu dari manapun lu bisa nyaringnya udah paling betul sehat karena nyaringnya. ini, kalau gue pribadi ya, gue nggak mau mesin panas gitu. Oh iya, oke. Gue nggak mau mesin panas, nggak mau.
udah mau panas ya gue bagaimana ngademin dulu deh gitu. Coolant lagi. Walaupun memang butuh waktu sih. Betul. Butuh waktu asli. Nah kembali lagi, mesin orang kan beda-beda nih. Mesin orang beda-beda. Jadi yang tahu mendinginkan tidak bisa ditanya ke dokter. Dokter kadang orang psikolog ya sebenarnya yang bermasalah ya lu. Jadi lu yang harus dinginin sendiri. Benar. Gitu. Jadi ya gimana caranya mendinginkan itulah. Nah kalau diri lo sendiri kagak tahu, gimana orang lain gitu loh. Iya, lagi gimana lu mau nge-suggest ke orang lain kalau benturan juga nih sama-sama. Iya. Itulah. Pasti diri lo sendiri yang tahu deh. Semua itu gitu loh bro. Penyakit disembuhkan kan dari diri kita sendiri. Iya paham sih. Kayak kemarin gue 3 hari diare juga. Obat gue minum ini nggak sembuh ya. Kenapa ya? Nah itu ada yang dipikirin. Ternyata banyak ininya lah, rentetannya ini. Iya. Pas gue balik mendarat, kok enakannya badannya. Nah itu loh, langsung recovery-nya cepet. Oh iya bener. Pas ngebuka obat apa ngebuka laptop nih Pak, pas plek gitu langsung kok gue udah makin sehat nih. Sebenarnya apa ya semua perjalanan mencari sebuah kehidupan itu nikmati aja lah. Dibikin kayak gamenya aja. Tapi bahwa ini gamenya. Ngomong gampang ya. Melakukan itu susah. Sampai kadang sampai di titik ini aja susah banget. Luar biasa. Masih tetap berjuang juga. Berjuang tetap lah, tiap hari kan berjuang dan jangan diem lah. Iya betul Pak. Ya lo kalau habis misalnya sebat 2 batang, sebungkus 2 bungkus, tetap aja kalau diem nggak ada action sama aja Pak ya habis terus berbatang tuh. Sama aja sih. Yang penting action, evaluasi apa, ada hasil enggak. Langsung lakukan ini langsung lakukan. Ya, udah. Gitu. Mau dagang apa aja udahlah. Selama masih itu ya. Ya mau jadi maklar nggak ada pilihan soalnya. Ya. Mau jual barang yang halal ini itu ya udah jual aja. Jangan yang haram lah, pokoknya halal lah. Halal. Nah, iya. Ibarat kata temen lu punya tanah nih, ada hasil kebun bawang, lo jualin aja. Bantu jualin ini gitu. Apa aja. Iya. Itu aja sih bro, obrolan santai teman-teman nih. Obrolan santai aja ya di after office hour, kemudian makan bareng tadi sama bro Ombil. Ombil nih, udahlah ngobrol santai aja. Ya. Gimana biar orang nggak nyampe ke Gunung Kawi gitu loh. Kita masih menyadarkan jangan dong ke Gunung Kawi gitu. Banyak jalan katanya menuju Gunung Kawi, emang banyak jalan menuju Roma bro. Kalau kan ada istilahnya gitu loh ya. Oh iya betul. Menuju apa ya, jalan keluar lah, intinya jalan keluar lah. Kalau udah stop di situ udah jalan buntu nggak mungkin kiri kanan nggak ada jalan, udah pasti. Kayaknya pasti ada jalan sih. Pasti. Gue yakin deh. Tinggal tergantung mau resikonya apa enggak. Tadi ada buku tuh. Believe it apa tadi achievement nih. Oh yang tadi iya. Itu tuh kayaknya menarik. Gue udah beli lama. Udah dibaca Pak? Belum juga. Tapi ini buku menarik banget kalau gue baca. Nah makanya gue simpen aja tuh. Boleh nanti di itu Pak. Aduh. Siapa tahu pembacanya juga ada yang sama. Betul. Jadi gue sering beli buku tapi gue keep dulu lah. Di saat gue lagi kayak motivasi turun nih. Lagi butuh dorongan nih. Ya. Aku baca tuh. Kadang itu perlu juga. Kadang kita nggak usah harus yang cuma HP. Nggak usah. Apa buka-buka. Betul. Itu aja sih bro. Oke teman-teman, jadi ini obrolan santai lagi, nggak spesifik pembahasannya. Jadi kembali lagi intinya apa? Di saat dirimu lagi jatuh, ya kan? Lagi ngedrop, bingung, mencari solusi. Banyakin silaturahmi bro. Sometimes tuh temen tuh ngasih insight tuh. Ada aja walaupun 1 kata 2 kata itu bisa lu petik lah. Ya, pikiran lu bisa kecolek dikit deh. Oh iya ya. Ternyata ada yang bisa dipetik juga ternyata inilah. Ada gitu loh. Tapi kalau dirimu pikirin sendiri, merenung. Susah nih. Ngeri bro, ngelamun lebih ngeri lagi sebenarnya. Itu golongan Gunung Kawi, kalau gitu lama-lama bisa ke Gunung Kawi. Itu no comment bro. Tapi memang challenging banget. Betul. Asli. Wah,
Kalau saya lebih ke hidup ini kita bikin jadi kayak anak TK aja. Apa tuh? Bermain sambil belajar. Bermain sambil belajar ya. Kalau nggak ada bermain sambil belajar, lo stres bro. Bermain sambil belajar. Nah, bisa diterapkan gitu ya. Jadi nggak terlalu fokus banget. Iya. Tapi lu tetap nggak lupa. Oh, tetap ini nih. Tetap ini ikhtiar. nih. Iya, Iya. ikhtiar udah pasti. Ya udah gitu aja teman-teman, kalau ada kapan bisa berbagi oke, Ya. di podcast Everyday is Holiday guys ya. Jadi nggak tertutup buat siapa saja gitu ya. Siapa aja. Kalau ada ilmu yang menarik silakan Silakan. di-share ke teman-teman yang lain. Nyari keberkahannya itulah sebenarnya. Betul. Oke, dan jangan lupa selalu subscribe di channel ini guys ya. Kita mau lanjut di perjalanan. Oke, makasih Thank you banyak bro ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.